Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanifa Alizati dari kelas 4D Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Di sini saya akan menjelaskan PowerPoint hasil dari tugas ekonometrika saya bagian kedua yang berjudul Analisis Regresi Berganda. Poin yang akan dijelaskan dalam materi kali ini adalah regresi dalam notasi matriks, penduga metode kuadrat terkecil dalam notasi matriks. Yang pertama yaitu pengertian analisis regresi. Analisis regresi adalah suatu teknik statistik untuk memodelkan dan menganalisis hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Model regresi adalah model yang menyatakan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Model regresi yang umumnya digunakan adalah model regresi linier sederhana dan model regresi linier berganda. Model regresi linier berganda adalah model linier yang menghubungkan antara variabel terikat dengan lebih dari satu variabel bebas. Selanjutnya yaitu pengertian dari regresi linier berganda. Regresi linier berganda adalah analisis regresi yang menjelaskan bentuk hubungan dari dua atau lebih variabel bebas X dengan variabel terikat Y. Tujuan analisis regresi linier berganda adalah untuk memuat prediksi atau perkiraan nilai Y atas X. Secara umum, model regresi linier berganda menurut Draper dan Smith 1992 dapat ditulis sebagai berikut, yaitu Y sama dengan B0 ditambah B1 X1 ditambah B2 X2 ditambah titik-titik ditambah Bn Xn ditambah error. Keterangannya, Y sebagai variabel tak bebas atau dependen, B0 sebagai konstanta, B1, B2, titik-titik, Bn sebagai koefisiensi regresi, X1, X2, titik-titik, Xn sebagai variabel bebas atau independen, error sebagai kesalahan penduga atau error. Selanjutnya, pengertian dan definisi dan notasi matriks. Matriks adalah himpunan skalar yang disusun atau dijajarkan secara khusus dalam bentuk baris dan kolom, sehingga membentuk 4 persegi panjang atau persegi. Sebuah matriks dengan hanya satu kolom disebut matriks kolom atau dikenal juga dengan vektor kolom. Dan sebuah matriks dengan hanya satu baris disebut juga dengan matriks baris atau dikenal dengan vektor baris. Matriks dan vektor dinotasikan dengan huruf bercetak tebal. Suatu matriks A berukuran M dikali N didefinisikan sebagai susunan angka-angka dengan M sebagai baris dan N sebagai kolom, yang anggotanya AIJ di mana terletak pada baris ke I dan kolom ke J dari matriks A tersebut. Yang selanjutnya, asumsi klasik regresi. Metode kuadrat terkecil merupakan metode yang paling populer karena mudah digunakan. Agar hasil perkiraan atau estimasi memenuhi syarat-syarat sebagai estimator yang baik, yaitu tak bias, efisien, dan konsisten, maka asumsi klasik yang harus dipenuhi pada model regresi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu asumsi normalitas. Asumsi normalitas adalah asumsi residual berdistribusi normal, sehingga uji normalitas dilakukan pada residual model regresi. Untuk mengidentifikasi adanya pelanggaran asumsi normalitas, dapat dilakukan dengan uji Kolmogorov-Smirnov, uji Anderson-Darling, uji Shapiro-Wilk, dan uji Jarkon-Bera. Penyebab tidak terpenuhinya asumsi normalitas adalah
karena ada data pencilan atau outlier dan data dimungkinkan memang tidak berdistribusi normal atau berdistribusi lain, seperti eksponensial, gamma, dan lain-lain. Yang kedua, yaitu asumsi homogenitas varian. Asumsi homogenitas varian adalah asumsi residual dari model regresi memiliki varian konstan. Untuk mengidentifikasi adanya pelanggaran asumsi homogenitas varian, dapat dilakukan pengujian uji Park, uji Gleiser, uji Goldquant, dan uji Birch-Pagan. Penyebab tak terpenuhinya asumsi homogenitas varian adalah karena adanya manipulasi data, kesalahan input data, data pengamatan merupakan data time series, dan terjadi kasus heterokedastisitas alami, misalnya pada data ekonomi. Asumsi yang ketiga yaitu tidak adanya autokorelasi. Autokorelasi adalah suatu gejala di mana residual pada pengamatan ke I yang memiliki korelasi dengan pengamatan ke K. Untuk mengidentifikasi adanya autokorelasi dapat dilakukan dengan uji Bruce-Godfrey atau uji Lagrange multiplier dan durbin Watson atau DW. Penyebab tidak terpenuhinya asumsi ini adalah karena adanya variabel independen penting yang tidak masuk di dalam model. Data pengamatan merupakan data time series, adanya manipulasi data. Yang keempat, asumsi tidak ada multikolinearitas. Multikolinearitas adalah asumsi yang menunjukkan adanya hubungan linier yang kuat di antara beberapa variabel prediktor dalam suatu model regresi. Salah satu ciri terjadinya kasus multikolinearitas adalah adanya nilai koefisien korelasi yang kuat di antara variabel independennya. Pengujian ada tidaknya multikolinearitas hanya dilakukan pada model regresi linier berganda. Yang terakhir yaitu asumsi linearitas. Asumsi linearitas adalah asumsi yang menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan merupakan model linier. Untuk menguji terpenuhi atau tidaknya asumsi ini, dapat digunakan uji Ramsey. Yang selanjutnya, metode kuadrat terkecil atau MKT. Metode pendugaan yang digunakan untuk menduga koefisien regresi dalam analisis regresi berganda adalah metode kuadrat terkecil. Metode ini bertujuan untuk meminimumkan jumlah kuadrat dari error. Jumlah kuadrat dari error dapat dinyatakan sebagai berikut. Bisa kita lihat rumus di bawah ini. Metode kuadrat terkecil diaplikasikan dengan rumus di bawah ini. Jika rumus tersebut telah diaplikasikan, maka dalam metode kuadrat terkecil juga ada beberapa yang harus dipenuhi. Di sini yang harus dipenuhi adalah seperti yang dapat kita lihat rumus di bawah ini. Setelah kita dapatkan hasil dari pengaplikasian rumus tersebut, sehingga bisa diperoleh hasil. Hasil yang diperoleh berbentuk seperti rumus yang terdapat di bawah ini. Setelah diaplikasikan dan mendapatkan hasil, matriks X pangkat 1X dari persamaan di atas adalah matriks simetris K ditambah 1 dikali K ditambah 1, yang mana elemen-elemen diagonalnya adalah jumlah kuadrat dari elemen-elemen kolom dalam matriks X, dan elemen-elemen di luar diagonal adalah jumlahan hasil kali K dari elemen-elemen dalam kolom yang sama. Pada dasarnya, X pangkat 1X mempunyai peranan penting dalam sifat-sifat penduga B, dan sering menjadi faktor utama dalam kesuksesan atau kegagalan dugaan MKT. Selanjutnya, karakteristik dari dugaan MKT. Dugaan MKT atau metode kuadrat terkecil
mempunyai 3 karakteristik. Yang pertama, tak bias. Yang kedua, matriks variansi kovariansi dugaan metode kuadrat terkecil atau MKT. Yang ketiga, dugaan untuk 02. Yang pertama, tak bias. Karakter tak bias diaplikasikan dengan rumus yang bisa kita lihat di bawah ini. Teman-teman bisa melihat rumus yang tertera pada PowerPoint. Itu untuk karakteristik yang pertama, yaitu tak bias. Selanjutnya, karakteristik yang kedua yaitu matriks variansi kovariansi dugaan MKT. Dalam karakteristik yang ini juga kita bisa lihat rumus yang terdapat di bawah. Selanjutnya, setelah diaplikasikan rumus tersebut, didapatkan persamaannya. Persamaan tersebut selanjutnya disubstitusikan ke persamaan yang diperoleh dan diaplikasikan dalam rumus yang tertulis di bawah. Bisa kita lihat rumusnya. Setelah diaplikasikan dan mendapatkan hasil dengan menyubstitusikan persamaan di atas pada persamaan yang diperoleh, matriks kovariansi yaitu hasilnya berbentuk seperti rumus di bawah. Matriks kovariansi dari hasil yang didapatkan di atas dapat ditulis sebagai berikut. Seperti bisa kita lihat, teman-teman bisa melihat di atas rumusnya dan bisa dibaca penjelasannya di bawah. Itu penjelasan dan rumus menurut Montgomery 2001. Yang terakhir, dugaan untuk 02. Karakteristik yang terakhir ini yaitu pada praktiknya 02 tidak diketahui sehingga nilai 02 harus diduga menggunakan data. Pada penggunaan untuk 02 adalah MSRES atau residual mean square yang didapat dari SSRES atau residual sum of square dibagi dengan derajat bebasnya. Rumus dari dugaan karakteristik MKT yang ketiga bisa kita lihat seperti yang tertera pada PowerPoint. Setelah diaplikasikan dan didapatkan hasil dari rumus tersebut, di mana N adalah banyaknya pengamatan dan P adalah banyaknya variabel bebas. Jadi penaksir 02 dapat ditulis sebagai berikut. Juga bisa teman-teman lihat pada rumus yang tertulis di bawah. Diperhatikan dan dipahami. Setelah itu, didapatkan hasilnya. Baiklah, itulah hasil dari penjelasan saya. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan pada kata-kata dan penyebutan rumus-rumus, karena saya juga masih dalam tahap belajar. Sekian, terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.